wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oh ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Mita. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang saat ini berhalangan hadir dan sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang teks prosedur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, sebelum ke materi, silahkan teman-teman simak terlebih dahulu video yang akan Ibu tayangkan. Hutan adalah tanah-tanah yang luas yang ditemui oleh pohon-pohon. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi dunia karena hutan adalah salah satu penyedia oksigen terbesar di dunia sehingga disebut sebagai paru-paru dunia. Penggundulan hutan atau penebangan hutan adalah kegiatan untuk menebang pohon atau melakukan perhilangan bagian hutan dengan maksud untuk memanfaatkan lahan bekas tersebut untuk kepentingan manusia. Kerusakan hutan menyebabkan pengurangan besar-besaran jumlah flora dan fauna sebagai penghuninya. Sangat disayangkan karena keanekaragaman hayati yang terkandung di Indonesia yang meliputi 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung dari seluruh dunia ini dapat membawa banyak manfaat bagi manusia sendiri. Tadi anak-anak, kalian sudah menyaksikan video yang Ibu tampilkan. Kira-kira video tadi berisi tentang apa ya? Oh iya, betul jawaban kamu. Tadi video tersebut berisi tentang pelestarian di hutan. Nah, tadi Ibu menampilkan video tentang teks eksposisi. Nah, kira-kira anak-anak tahu atau tidak teks eksposisi itu apa? Oh iya, jawaban kalian benar semua. Bahwa teks eksposisi itu teks yang berisi tentang informasi dan pengetahuan yang jelas, singkat, dan padat. Oke anak-anak, tadi kalian kan sudah menyaksikan video tentang teks eksposisi. Nah, sekarang kita simak terlebih dahulu ya materi tentang teks eksposisi. Nah, di sini ada materi tentang teks eksposisi. Tadi kan sudah kita ulas ya pengertian dari teks eksposisi. Nah, di sini menjelaskan bahwa teks eksposisi itu teks yang berisi sebuah informasi atau pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Nah, berarti teks apapun itu yang berisi tentang informasi dan pengetahuan berarti itu disebut dengan teks eksposisi. Nah, selanjutnya tujuan teks eksposisi. Nah, tujuan dari teks eksposisi ini kita sebagai pembaca bisa mendapatkan atau menambah ilmu pengetahuan dari teks eksposisi yang kita baca, terutama pengetahuan yang secara rinci dari suatu kejadian. Nah, selanjutnya di sini ada 3 struktur dari teks eksposisi. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat atau tesis. Nah, di sini di bagian ini mengatakan bahwa teks eksposisi itu
berisikan pernyataan pendapat seorang penulis atau disebut juga bagian pembuka. Nah, kemudian yang kedua ada argumentasi. Nah, argumentasi ini berisi tentang alasan yang bisa memperkuat argumen dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan yang ada dalam teks eksposisi. Nah, selanjutnya ketiga ada penegasan ulang pendapat atau relation. Nah, bagian ini berisi tentang penegasan ulang pendapat penulis. Nah, selanjutnya jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi ilustrasi, menggunakan penggambaran sederhana. Terus yang kedua teks eksposisi berita, memberikan informasi dari suatu kejadian. Teks eksposisi perbandingan, yang isinya menerangkan ide pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Selanjutnya teks eksposisi proses. Nah, isinya itu mengenai paduan atau tata cara membuat sesuatu. Selanjutnya ada teks eksposisi definisi. Nah, berisi tentang pengertian dari suatu objek. Nah, selanjutnya teks eksposisi pertentangan. Nah, isinya pertentangan antara suatu objek dengan objek yang lain. Selanjutnya yang terakhir ada teks eksposisi analisis. Nah, isinya itu proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Ini sesuai dengan tujuan tadi ya, bahwa teks eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi atau menambah wawasan secara rinci kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Itu sudah pasti ya, karena teks eksposisi ini berisi tentang teks yang memang sudah secara rinci begitu. Nah, yang keempat ada berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang kelima, gaya bersifat informatif. Nah, ini balik lagi ke poin yang satu. Nah, yang keenam, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Yang ketujuh, singkat, padat, akurat. Poin 7 juga berkaitan dengan pengertian tadi, bahwa teks eksposisi ini berisi informasi yang singkat, padat, dan jelas serta akurat. Terus yang kedelapan, berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kesembilan, fakta juga dipakai sebagai alat konkretasi. Yang kesepuluh, penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Nah, karena teks eksposisi ini berupa informasi bagi pembaca atau pendengar, karena itu memakai bahasa yang baku agar semua kalangan juga mengerti arti atau informasi yang disampaikan dalam teks eksposisi ini. Nah, yang ke-11, tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Nah, artinya informasi yang diberikan ini berupa ajakan kan. Nah, informasinya itu, ajakannya itu tidak memaksa si pembaca atau si pendengar, seperti itu. Yang ke-12, fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat konkretasi. Paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang akademega. Nah, ini balik lagi bahwa teks eksposisi ini berisi tentang konkretasi dan kontribusi. Nah, selanjutnya ciri kebahasaan. Nah, dalam teks eksposisi ini memiliki ciri kebahasaan terkhusus. Yang pertama, menggunakan pronomina, yaitu kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda seperti saya, aku, kita, kami, dan mereka. Yang kedua, teks eksposisi ini banyak menggunakan jenis kata adverbia, yaitu kata yang memberikan keterangan.
Nah, selanjutnya yang ketiga, teks eksposisi ini menggunakan nomina, yaitu kelas kata dalam bahasa Indonesia yang ditandai oleh tidak dapat bergabung dengan kata tidak. Yang keempat, menggunakan kelas kata nomina juga banyak menggunakan kelas kata verba, yaitu kata kerja. Terus kemudian ada lagi bahwa teks eksposisi ini menggunakan kelas kata adjektiva, yaitu kata yang menerangkan kata benda dan dapat melekat pada kata sangat, sekali, paling, dan lebih. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian bisa menyimak. Di sini ada contoh teks eksposisi singkat. Nah, yang pertama itu ada tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini yang tesis. Nah, terus kemudian yang argumentasinya, terus ada juga yang penegasan ulang. Silahkan anak-anak boleh membaca contoh teks eksposisi tersebut. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak materi yang telah Ibu tampilkan di slide. Nah, kalian sekarang boleh mencatat materinya ke dalam buku catatan kalian. Anak-anak, sudah dicatat semua? Baik, selanjutnya kalian silahkan membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Nah, selanjutnya kalian bersama kelompok mencari contoh lain dari teks eksposisi dari sumber internet. Kemudian kalian silahkan diskusikan. Mendapatkan contoh videonya? Baik, silahkan kepada kelompok Ani untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, boleh beri tepuk tangan untuk kelompok Ani. Bagus sekali ya, kelompok Ani mempresentasikan contoh teks eksposisi yang telah kelompok Ani diskusikan. Baik, untuk materi teks eksposisi, anak-anak sudah mengerti atau belum? Adakah yang ditanyakan tentang materi teks eksposisi ini? Tidak ada. Baik, dapat Ibu simpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan secara singkat, padat, jelas, dan akurat. Baik anak-anak, untuk tugas minggu depan, silahkan kalian masing-masing mencari contoh lain dari teks eksposisi. Nah, medianya kalian boleh cari dari koran. Baik anak-anak, Ibu rasa pertemuan minggu ini dicukupkan. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.